Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita mulai. Siap, Berat. Hormat, Berat. Tegak, Berat. Doa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita review sedikit dulu materi sebelumnya, yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang, di mana ketika memperjuangkan kemerdekaan, banyak proses yang dilalui oleh bangsa Indonesia, yaitu ada perjuangan melalui diplomasi dan perjuangan bersenjata. Nah, hari ini kita belajar tentang KD 3.6, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik bagi bangsa Indonesia. Nah, materi kita hari ini yaitu yang pertama, Jepang bertekuk lutut, yang kedua yaitu Rengas Dengklok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dulu apa itu tentang Jepang bertekuk lutut dan peristiwa Rengas Dengklok. Nanti setelah Ibu menerangkan, Ananda akan mendiskusikan pertanyaan yang Ibu berikan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka berita tersebut langsung terdengar oleh Sultan Syahrir dan mendiskusikannya dengan para pemuda lainnya. Mereka berunding untuk menyampaikan berita ini kepada Soekarno, sedangkan Soekarno sudah lebih dulu mendengar berita tersebut, di mana tanggal 12 Agustus Soekarno pergi ke Dalat Saigon menemui Jenderal Terauchi, membicarakan tentang penyerahan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dijanjikan oleh Jepang pada saat itu. Nah, untuk membahas lebih lanjut, di sini Ibu akan untuk menyelesaikan tugas dan menjalankan pembelajaran hari ini, Ananda sekalian silakan berdiskusi, ya silakan bentuk kelompok, satu kelompok saja ya Ananda. Di sini sudah ada pertanyaan yang akan Ananda jawab dan Ananda diskusikan bersama. Silakan Ananda baca, pahami, kemudian jawab. Itu hijau Amerika, baca lah. Orangnya tanpa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjabarkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, jelaskan yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Jawabannya, karena deklarasi Potsdam tidak ditaati, maka sekutu memutuskan untuk memenuhi janji dengan menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, ketika mendengar berita Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat itu? Jelaskan. Jawabannya adalah karena Jepang menyerah pada sekutu, berarti di Indonesia kekosongan kekuasaan, dan Indonesia telah lama menginginkan Indonesia merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Baiklah, jawaban dari kelompok 1 menurut Ibu sudah cukup. Tampaknya waktu kita sudah habis, tinggal 10 menit lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta
meminta dari anak-anak sekalian untuk menyimpulkan hasil diskusi atau pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Silahkan Aisyah menyampaikan hasil pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya silahkan disampaikan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibombardir. Kemudian berita tersebut terdengar oleh para pemuda yaitu Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Seyuti Made, Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto. Kemudian mereka mendesak golongan tua yaitu Soekarno-Hatta, Rajiman Widyodiningrat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua menolak, kemudian golongan pemuda tidak menerima penolakan tersebut dan membawanya ke Rengas Dengklok. Sekian kesimpulan dari kami. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Aisyah. Beri aplaus untuk teman kita. Baiklah, dan kesimpulan yang diberikan Aisyah tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sekalian, Ibu memberi tugas yaitu minggu depan, silakan catat Ananda. Ananda bikin cerita singkat di double folio mulai dari peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu hingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Dibikin rapi-rapi karena akan kita tempelkan di mading. Nah, apakah Ananda paham dengan tugas minggu depan? Silahkan Ananda pelajari untuk tugas minggu depan, yaitu tentang peristiwa proklamasi, yaitu tentang pengetikan peristiwa proklamasi, pengusulan peristiwa proklamasi, serta pengikraran peristiwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Nah, baiklah, sebelum menutup pembelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.